Oke. Bapak Ibu telah melakukan kegiatan apa namanya, penyusunan pengerjaan LK5 dan LK6 yang isinya adalah simulasi pengisian instrumen. Setelah diisi, kemudian Bapak Ibu melakukan analisis data, refleksi, dan tindak lanjut sebagaimana yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LK5 dan LK6. Untuk LK6 siklus 1, untuk LK6 siklus 2. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu kerjakan di LK5 dan LK6 secara umum itu sudah bagus, baik ya, mengerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sampaikan. Namun ada beberapa yang perlu saya review, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama begini ya, pertama adalah peserta memilih model pembelajaran tertentu dalam proposalnya yang tidak ada sumber referensinya. Artinya Bapak Ibu ketika membuat judul proposal sekaligus memilih model pembelajaran itu ada beberapa yang memilih model pembelajaran yang sulit dicari sumber referensinya. Nah ini oleh karena itu Bapak Ibu mohon nanti kalau Bapak Ibu menyusun proposal PTK di pelaksanaan PTK yang sebenarnya itu carilah model pembelajaran yang jelas ada sumber referensinya. Jadi kalau perlu Bapak Ibu buka-buka dulu buku tentang model pembelajaran yang di situ ada penjelasan lengkap tentang model pembelajaran itu, baik dari pengertian, kelemahan kelebihannya sampai kepada langkah-langkah pembelajarannya, itu Bapak Ibu temukan dulu di buku referensi. Lah baru Bapak Ibu milih gitu ya. Memilih model pembelajaran apa yang mau dipakai di dalam PTK. Karena ada beberapa model yang dipakai itu sesungguhnya bukan model itu gitu ya. Tapi itu media pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu memilih media pembelajaran, nanti yang terjadi adalah di sana tidak ada langkah-langkah praktisnya, atau tidak ada langkah-langkah pembelajarannya, sehingga kita akan kesulitan. Nah, yang terjadi karena Bapak Ibu memilih model pembelajarannya tidak didasarkan pada referensi yang jelas, yang terjadi adalah kesulitan ketika menyusun langkah pembelajaran dan akhirnya tidak sesuai. Ya. Jadi model yang dipakai A, tapi langkah pembelajarannya B. Model pembelajarannya yang dipakai adalah A, tapi langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang A itu. Nah ini karena apa? Bapak Ibu kesulitan di dalam menentukan langkahnya karena model yang dipakai itu tidak didasarkan pada referensi yang bisa dipastikan jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu saran saya adalah nanti ketika membuat sebuah judul penelitian tindakan kelas, model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai itu sudah didasarkan pada hasil membaca buku referensi ya. Di mana buku referensi itu jelas ya, jelas dari mulai pengertiannya sampai pada langkah-langkah detailnya dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Ini jadi saran saya adalah nanti Bapak Ibu ketika mau melakukan PTK yang sesungguhnya di lapangan itu beli dulu lah buku-buku referensi ya yang berhubungan dengan model pembelajaran. Ya, tentu ini bisa beli, bisa lihat di perpustakaan atau bisa pinjam teman kalau yang punya gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu ketika memilih model pembelajaran di dalam judul PTK itu model yang dipakai itu ada sumber referensinya yang jelas gitu. Sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu kesulitan sendiri di dalam menentukan langkah pembelajarannya. Oke, ini pertama ya, pertama review saya tentang LK5 dan LK6. Berikutnya. Nah, di sini penyusunan instrumen pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih gitu. Sehingga tidak nyambung. Jadi misalnya model yang dipakai cooperative learning misalnya ya. Tapi instrumennya yang dipakai mastery learning. Nah, ini kan tidak nyambung, tidak cocok. Banyak itu yang banyak ada beberapa ya, sekian persen yang antara judul model pembelajaran yang ada di dalam judul itu instrumennya tidak sesuai, tidak pas, tidak nyambung. Nah, ini yang terjadi adalah ketika Bapak Ibu seperti itu, nanti hasil pengamatan kita tentang pelaksanaan pembelajaran ya tidak sesuai, tidak nyambung. Jadi judulnya pakai cooperative
learning, tapi instrumen yang digunakan untuk mengamati pedoman pengamatan itu pakai mastery learning, yo tidak nyambung, tidak pas gitu. Nah, oleh karena itu ini disebabkan karena langkah pertama tadi yang pertama tadi Bapak Ibu tidak lakukan. Jadi di sini instrumen pelaksanaan pembelajaran dengan judulnya harus klop. Ada beberapa begitu yang menunjukkan tidak klopnya antara judul, model yang dipakai di dalam judul dengan instrumen yang dipakai. Oke, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, nah ini, usahakan dalam membuat judul PTK mencakup peningkatan perilaku, motivasi atau keaktifan, dan hasil belajar. Untuk belajar, ini mana ya, yang bunyi-bunyi itu? Suaranya dari mana itu? Tolong untuk di-mute Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, saya teruskan. Sehingga Bapak Ibu di dalam membuat judul PTK, ini untuk pemula ya, untuk pemula di dalam membuat judul PTK, tidak usah yang sulit-sulit. Tapi mencakup dua hal ya. Pertama adalah peningkatan perilaku. Peningkatan perilaku itu bisa dalam bentuk peningkatan motivasi belajar atau peningkatan keaktifan belajar dan peningkatan hasil belajar dan peningkatan hasil belajar. Oke, saya agak berhenti karena maaf ini saya agak berhenti karena ada yang masuk terus ini suaranya. Oke, baik. Jadi usahakan di dalam judul PTK itu adalah upaya untuk meningkatkan satu perilaku, yang kedua hasil belajar. Jadi hampir 80%, 90% telah melakukan ini ya. Jadi judulnya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar, itu sudah oke. Meningkatkan minat dan hasil belajar, oke. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar, itu ada dua ya. Tapi masih ada juga yang hanya mengangkat motivasi saja. Nah, ini mohon yang judulnya hanya satu, peningkatan satu hal, perilaku, maka ditambah dengan hasil belajar. Atau ada juga yang membuat judul hanya hasil belajar, jadi meningkatkan hasil belajar tanpa ditambah dengan peningkatan motivasi. Nah, di sini, jadi Bapak Ibu perlu kiranya untuk memperhatikan hal ini di dalam membuat judul PTK untuk pemula. Mohon untuk yang gampang-gampang dulu aja. Jadi misalnya adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Oke, itu saya kira Bapak Ibu, ini review yang saya sampaikan yang berhubungan dengan pengerjaan LK5 dan LK6. Jadi secara umum sudah bagus, nilainya bagus-bagus, walaupun ada yang agak sedikit turun nilainya dikarenakan kelengkapannya, mungkin ketidakjelasan tulisannya, sehingga akhirnya saya menilainya bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Mungkin ada yang benar, tapi kemudian penulisannya agak ribet, itu sehingga saya memberikan nilai agak sedikit. Oke, itu dari review LK5 dan LK6. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kita akan lanjut dulu. Jadi ini ada reviewnya tentang pengerjaan LK5 dan LK6. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Oke, bentar, ada teknis. Kita masuk dulu sini lagi ya. Oke, kita masuk sekarang ke nah ini kita masuk ke ini penyusunan bab 4 dan bab 5 laporan PTK. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya telah mengerjakan LK5 dan LK6, itu berarti Bapak Ibu telah dibayangkan setelah melakukan PTK ya, telah melakukan kegiatan PTK. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan data sudah dianalisis, kemudian lakukan refleksi di siklus 1, lalu menentukan tindak lanjutnya,
Lalu ditindaklanjuti di siklus kedua, mendapatkan data, kemudian dianalisis lagi, kemudian direfleksi, kemudian ada tindak lanjutnya untuk siklus kedua. Nah, berarti kalau sudah selesai di situ, berarti sekarang tugas kita adalah menyusun, ya, mendeskripsikan hasil penelitian itu di dalam bab 4 dan bab 5. Jadi yang sudah Bapak Ibu buat kemarin di LK5 dan LK6, lembar-lembar yang Bapak Ibu tulis dari mulai ngisi simulasi, ngisi instrumen itu, kemudian ada tabel analisis, kemudian ada tabel tindak lanjut, gitu ya. Itu, maka Bapak Ibu punya tugas berikutnya, yaitu mendeskripsikan hasil itu semuanya di dalam bab 4 dan bab 5 laporan PTK. Oke, sehingga Bapak Ibu di sini sudah mulai untuk menyusun laporan PTK. Karena gambarannya adalah Bapak Ibu telah selesai melakukan penelitian di kelas, yaitu yang LK5 dan LK6 kemarin. Nah, kalau itu sudah selesai semua, baru hasil dari penelitian yang ada di LK5 dan LK6 itu baru kita akan deskripsikan. Nah, deskripsi dari LK5 dan LK6 itu nanti kita deskripsikan di dalam laporan PTK, yakni pada bab 4 dan bab 5. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya kita jelaskan dulu sini, akan saya berikan contoh secara praktis, nanti bagaimana menyusun, mendeskripsikan bab 4 dan bab 5 dalam laporan PTK itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, biar tidak ada gangguan, tak gini aja ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Kita akan masuk ke sini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bab 4. Bab 4 dulu ya. Bagaimana bab 4? Bab 4 itu di dalam laporan PTK isinya adalah hasil dan pembahasan. Ini hasil dan pembahasan. Nah, apa isi di dalam bab 4 itu? Yaitu berisi tentang deskripsi atau berisi deskripsi tentang, ya, dibalik ini ya. Jadi siap ini ya, jadi deskripsi tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan hasilnya. Itu yang ada di bab 4 atau di hasil dan pembahasan. Jadi di bab 4 itu isinya adalah deskripsi ya tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan hasilnya. Dan itu mencakup antara lain adalah deskripsi kondisi awal. Deskripsi kondisi awal. Ini yaitu sebelum PTK dilaksanakan. Itu dideskripsikan di hasil dan pembahasan di bab 4. Yang kedua adalah deskripsi plan atau perencanaan. Nih. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi action atau pelaksanaan PTK. Kemudian yang keempat adalah deskripsi hasil atau data peningkatan masalah yang ditingkatkan. Misalnya keaktifan dan hasil belajar. Yang kelima adalah deskripsi hasil analisis data, refleksi, dan tindak lanjut. Baik, ini semua Bapak Ibu, ini semua yang ada di sini, yang ada di sini, ini semuanya, ini adalah sudah ada di dalam LK5 dan LK6 yang Bapak Ibu buat kemarin. Tinggal kalau kemarin adalah poin-poinnya, nah nanti di bab 4 ini tinggal mendeskripsikannya dalam bentuk narasi urean, ya, urean satu persatu tentang kondisi awalnya, tentang deskripsi perencanaannya, tentang deskripsi actionnya, deskripsi hasil atau data peningkatannya, dan deskripsi tentang hasil analisis data, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, untuk lebih jelas ya, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini sistematikanya. Sistematika di 4 itu apa? Ini. Sistematikanya di ini. A, ini jadi sistematika bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. A, deskripsi kondisi awal. Ini pertama, ya. Yang kedua, B adalah deskripsi hasil penelitian. Ini mencakup satu siklus pertama,
siklus kedua, dan yang ketiga adalah pembahasan. Jadi ini isi dari bab 4 ya. Pertama adalah deskripsi kondisi awal, B. Deskripsi hasil penelitian. Ya, ini hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu di siklus 1 dan siklus 2. Di siklus 1 itu dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan tindakan siklus 1, B. Pelaksanaan tindakan siklus 1, C. Hasil penelitian dan refleksi siklus 1. Kemudian siklus 2, A. Perencanaan tindakan siklus 2, B. Pelaksanaan tindakan siklus 2, C. Hasil penelitian dan refleksi siklus 2. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan. Nah, ini isinya yang perlu kita tulis di dalam bab 4. Tentu di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini sangat abstrak, ya. Masih belum jelas. Tentu Bapak Ibu kalau disediakan ini saja disuruh diminta untuk melakukannya, tentu bukan hal yang mudah. Maka agar Bapak Ibu jelas di dalam menyusun ini, di dalam menyusun bab 4 ini akan saya berikan contoh. Ya. Contoh seperti ini. Ya, saya berikan contoh begini. Contoh ini, contoh bab 4 dan bab 5. Ya, ini contoh. Contoh bab 4. Pertama ada bab 4 hasil dan pembahasan. Pertama Bapak Ibu, nah ini A ya, deskripsi kondisi awal. Apa isinya yang ada di dalam deskripsi kondisi awal? Contohnya kalimatnya begini. Ini contoh isi yang ada di dalam bab 4 pada deskripsi kondisi awal. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas, titik-titik. Dan seterusnya ya. Ini termasuk ini dibahas atau ditulis, dideskripsikan di kondisi bagian bab 4 ini ya. Di bagian A ini, di poin A ini data-data tentang hasil observasi, keaktifannya berapa persen. Jadi berdasar observasi ya, diketahui bahwa siswa yang keaktifannya dengan kategori rendah ada 75%, sedang 2%, tinggi 5%. Ini kan sudah Bapak Ibu tulis kemarin di LK5 ya kan, di dalam tabel kan sudah ada di situ. Nanti tinggal dimasukkan di dalam deskripsi narasi paragraf di bab 4. Lalu hasil belajar mereka pada mapel IPA misalnya dilihat dari nilai ulangan setelah menyelesaikan 1 bulan pembelajaran, ya nilainya seperti ini. Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM atau belum tuntas 75%, siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari KM hanya 25%. Ini sudah Bapak Ibu tulis kemarin di sini. Ya. Ini di dalam tabel LK5 dan LK6. Sehingga nanti tinggal Bapak Ibu menuliskan di sini aja. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk narasi, paragraf seperti ini. Oke, ini adalah bab 4. Pada poin A, deskripsi kondisi awal. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk memperkuatnya, ini di sini disampaikan juga tabel. Ya, tabel 41, keaktifan siswa pada kondisi awal. Yang sama ini Bapak Ibu, yang ada di dalam LK5 kemarin. Ya kan? Tabel 42, kondisi hasil belajar siswa. Nah, untuk kondisi awal, yaitu pada bagian A ini, yang Bapak Ibu tulis hanya ini aja, ini. Jadi kondisi awal aja yang siklus 1 belum diisi, siklus 2 belum diisi. Ya. Nanti ngisinya pada bagian bawah. Nanti di bagian bawah nanti diisi. Tapi untuk mendeskripsikan kondisi awal ini, ya tabel ini hanya diisi ini aja. Ya, ini kondisi. Ini kan sudah Bapak Ibu tulis kemarin di LK5 dan LK5, tinggal nanti memindahkan aja di dalam laporan PTK kita, yaitu pada bab 4. Oke, tinggal masukkan di sini. Ini mohon untuk jangan diisi dulu, karena beberapa waktu lalu pengalaman masih ada yang ngisi. Ini ngisinya nanti di bawah. Ya. Jadi untuk kondisi ini, deskripsi kondisi awal ini, nanti Bapak Ibu isi di sini. Ini untuk keaktifan siswa, ini untuk hasil belajar. Tinggal ngutip aja apa yang ada di LK5 dan LK6. Oke, baik. Ini adalah penjelasan tentang bab 4 di dalam bagian A atau kondisi awal. Sekarang kita masuk berikutnya, bagian B, yaitu
deskripsi hasil penelitian. Tadi kan itu ya, deskripsi hasil penelitian. Itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama di siklus 1, oke, di siklus 1. Oke, siklus 1 ini. Kemudian ini di siklus 1 kita bagi menjadi 3. A, ya. Kemudian di sini ada B, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada C di sini ya, ada 3. Nah, ada 3. Nah, pertama kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Lihat dulu sini. A adalah isinya deskripsi tentang perencanaan tindakan siklus 1. Ya, isinya itu. Nah, Bapak Ibu tinggal menguraikan aja di sini, mendeskripsikan bentuknya begini contohnya. Rencana tindakan pada siklus 1 untuk memperbaiki keaktifan dan hasil belajar siswa, dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk 3 kali pertemuan. RPP lengkap terlampir. Ya. Lalu RPP dikembangkan dengan menggunakan model apa? Ini kebetulan contohnya adalah pakai model mastery learning, atau sisi mastery learning ya, atau belajar tuntas sesuai dengan langkah-langkah yang dibahas di dalam kajian teori. Maka tadi di awal sudah saya katakan, Bapak Ibu, ketika memilih sebuah model untuk PTK itu, cari model yang sudah jelas ada di dalam buku-buku referensi. Maka nanti ketika Bapak Ibu membuat kajian teori atau kajian pustaka, itu Bapak Ibu tidak kesulitan. Jadi mastery learning ini didasarkan pada kajian teori yang ada. Nah, kompetensi saja yang diajarkan dalam RPP adalah KD berapa. Ini tidak saya isi, ya, KD berapa, S1 atau 2 atau berapa. RPP ini akan diimplementasikan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Ini pakai 3 kali pertemuan, ya, seperti yang sudah Bapak Ibu tulis di dalam bab LK5 dan LK6. Yakni pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Oke, ini contoh. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan secara detail tertuang dalam RPP ini. Ya. Secara detail tertuang dalam RPP adalah sebagai berikut. Nah, ini 1, 2, sampai 8, sampai berapa ini? Sampai 16 langkah. Ini kalau pakai apa, Ibu? Pakai mastery learning. Tentu nanti ini nanti disesuaikan dengan model masing-masing yang Bapak Ibu pilih di dalam proposal PTK. Kalau pakai kooperatif learning, ya nanti diisi ini. Gitu. Nah, yang ada ini semuanya ini Bapak Ibu ini yang kita tulis di sini itu, ya, ini sampai 16 kalau ini, ya, itu sesuai dengan kajian pustaka yang ada di dalam proposal Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai berbeda. Dan ini juga nanti sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi langkah-langkah pembelajaran itu, tak ulangi lagi, langkah-langkah pembelajaran di dalam PTK itu antara kajian pustaka, kemudian RPP, kemudian instrumen itu harus klop. Ya, harus sama, tidak boleh tidak, harus sama, klop gitu. Kalau tidak klop nanti jadi problem, penelitian kita tidak kurang akurat gitu. Maka di sini Bapak Ibu langkah 1 sampai 16 ini didasarkan pada kajian teori. Ya, tentu di sini pakai model mastery learning. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan milik masing-masing. Jangan niru ini ya. Ya, jadi sekali lagi jangan meniru ini ya, tapi disesuaikan dengan model yang Bapak Ibu pakai. Kalau model yang dipakai adalah kooperatif, nanti ya ini diisi kooperatif. Nah, itu nanti langkah-langkah yang ada di sini yang Bapak Ibu deskripsikan di sini tentu nanti nyambung dengan instrumen yang dibuat dan nyambung dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Oke, itu penjelasannya. Oke ya, di sini. Oke, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, nah, biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sampai di sini. Ada pertanyaan enggak sampai di sini, Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini atau bingung? Lanjut dulu, Bapak. Lanjut dulu, Tawan. Oh, lanjut dulu ya. Oke. Saya khawatir bingung, tapi nanti kalau ada contohnya kan lebih mudah. Jadi itu gambarannya ya. Oke. Ini ya, ini apa namanya, deskripsi di kondisi siklus 1. Ini seperti ini ya, yang kita pakai.
Oke, terus Bapak Ibu, kemudian ini di siklus 1, di deskripsi hasil penelitian ya. Pertama adalah siklus 1, kemudian siklus 1 ada A. Lalu kita masuk ke B. B itu apa? Pelaksanaan tindakan siklus 1. Kalau ini tadi perencanaan, oke ya, perencanaan. Ini berarti masih teoritik ya, langkah-langkah ini sesuai dengan teori. Nah, para ini adalah pelaksanaannya. Jadi bagaimana langkah-langkah tadi dilaksanakan di kelas. Nah, itu dilaporkan di sini Bapak Ibu, bisa berikan contoh ya, misalnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh ini, ingat 3 observer, ya kan? Ya, kalau teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi, ya ini, nah ini yang sudah Bapak Ibu kemarin buat, ya, yang dilampirkan dalam 3 kali pertemuan, ya, yakni pertemuan pertama hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, pertemuan kedua pada hari apa, tanggal tahun berapa, pertemuan ketiga pada hari apa, tanggal berapa dan tahun berapa, ditemukan bahwa proses pembelajaran berlangsung sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu di sini hanya mendeskripsikan dalam bentuk paragraf, kalimat, narasi, naratif. Nah, sebenarnya bahannya adalah yang ada di LK5 kemarin. Kalau ini siklus 1 berarti di LK5 ya. Kalau siklus 2 nanti berarti di LK6. Gitu. Pertemuan pertama, nah ini contoh secara umum sudah sesuai dengan rencana atau RPP pertemuan 1. Oke, berdasarkan observasi dan hasil analisis data diketahui bahwa ada beberapa langkah pembelajaran yang tidak dilakukan seoptimal. Yakni dulu coba Bapak Ibu masih ingat enggak ini? Kalimat ini dari mana? Ya, kalimat ini, yang ini, kalimat ini semua ya. Ini kan dari tabel kemarin. Itu enggak? Masih ingat? Ya, jadi kalimat ini A, B, C ini adalah dari tabel analisis pertama yang Bapak Ibu tulis di LK5 kemarin. Nah, tinggal masukkan ini aja gitu, masukkan di dalam tempat. Tinggal masukkan di sini. Nah, ini pada pertemuan pertama ya. Kemudian pertemuan kedua. Nah, tadi kan di dalam tabel kan ada itu, ada pertemuan pertama, kedua, ketiga yang sudah Bapak Ibu isi semua. Nah, ini bagaimana gambarannya di pertemuan kedua? Nah, ini ditulis lagi di sini. Ya, tulis di sini. Hasilnya juga sama nih ya. Nanti tinggal dibaca. Kemudian pertemuan ketiga apa? Nah, ini secara umum pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini sudah sesuai rencana. Pada pertemuan ketiga ini masih sama dengan pada pertemuan pertama 2. Kekurangannya juga relatif masih sama. Ini yang Bapak Ibu tulis ini, yang ditulis di sini, maaf ya, pada ditulis di apa? Di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini adalah hasil dari tabel yang Bapak Ibu buat kemarin di LK5, yaitu tabel analisis data pelaksanaan pembelajaran. Kan gampang toh, jadi tinggal dimasukkan di sini. Nanti tak berikan cara yang lebih mudah nanti untuk bisa menyusun laporan BAM 4 dan 5 ini. Kayak gitu. Jadi di sini gambarannya adalah berarti yang dari tabel yang kemarin kita buat di LK5 itu, yaitu tabel analisis data pelaksanaan, tinggal diisikan di sini. Dimasukkan aja di situ. Ya, gitu. Oke. Baik. Berikutnya yang C ya, ini C, siklus 1 ya. Jadi kan siklus 1 ada ABC ya. A adalah perencanaan, yang B adalah pelaksanaan, yang C adalah hasil penelitian. Di sini. Nah, hasil penelitian siklus 1 ini, siklus 1 ya. Hasil penelitian itu ada 2. Pertama adalah hasil belajar. Sesuai judulnya ya. Ini hasil belajar sesuai judulnya. Yang kedua adalah keaktifan. Ya, yang kedua adalah keaktifan. Nah, ini sesuai judulnya. Kalau judulnya kita kan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Maka hasil penelitiannya yang kita gambarkan atau kita deskripsikan di sini adalah 2, yaitu hasil belajar dan keaktifan. Oke, yang kita gambar sini. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat, coba lihat. Apa isinya? Ya.
Berdasarkan tes yang dilakukan di akhir siklus 1, diketahui bahwa rata-rata nilai yang diperoleh siswa untuk mapel IPA KD 1 KKM 70 kemarin di tabel itu adalah 70. Ya, ini adalah 70,25. Ini adalah kita ambilkan dari apa? Dari tabel hasil belajar di LK5 kemarin. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan milik masing-masing. Kalau di persentase berdasarkan ini, kalau di persentase berdasarkan kategori tuntas dan belum tuntas di sini, ya, tuntas berarti kurang dari KKM, belum tuntas berarti kurang dari KKM, dan tuntas adalah sama dengan atau lebih dari KKM adalah sebagai berikut. Persentase belum tuntas sekian persen, sudah tuntas sekian persen. Ini kan sudah ada kemarin, tinggal masukkan aja di situ. Di LK5, Bapak Ibu sudah membuat ini. Tinggal nanti di laporan, Bapak Ibu tinggal laporkan aja di sini. Dalam bentuk deskripsi begini. Nah, bila dibandingkan dengan hasil belajar pada kondisi awal, maka bisa dilihat tabel. Ini juga tabel sudah Bapak Ibu buat kemarin di LK5, betul toh? Oke, ini sudah Bapak Ibu buat di tabel ini di LK5 sudah Bapak Ibu buat. Ini kondisi awalnya sekian, siklus 1 sekian. Nah, ini lihat kondisi awal ini, kalau Bapak Ibu lihat yang di atas, ya, yang di kondisi awal, coba lihat sama nih kondisi awal nih, ya. Baru siklus 1 ini kita isi di sini. Kita baru kita isikan pada siklus 1. Nah, kita masuk di sini, jadi sudah kita isi di sini. Ya. Oke, baik. Ya. Ini dari mana ini ribut? Oke, jadi ini caranya Bapak Ibu ya. Ini hasil belajar tentang apa? Hasil penelitian tentang apa? Tentang hasil belajar. Karena judul kita adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Nah, sekarang kita masukkan di data tentang hasil belajar, tentang keaktifan. Tapi sebelum ini, tabel seperti ini, bisa Bapak Ibu deskripsikan dalam bentuk kalimat seperti ini. Contoh, ya, ini bentuknya seperti ini contoh. Kalau kita lihat contoh tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar ini bukan contoh ya. Ini dihapus ya. Jadi kita hapus ini ya, kita hapuskan. Kalau kita lihat tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan. Betul ya Pak ya? Ini kan ini kondisi awal sebelum dilakukan tindakan. Ini ternyata yang belum tuntas dari 75% menjadi 37,5%, berarti meningkat. Yang tuntas dari 25 menjadi 60, berarti meningkat. Nah, ini digambarkan di sini. Kalau kita lihat tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan. Persentase siswa yang belum tuntas mengalami penurunan dari kondisi awal ke siklus 1 dari 75% menjadi 37,5%. Persentase siswa yang sudah tuntas mengalami kenaikan dari kondisi awal ke siklus 1 dari 25% menjadi 62,5%. Nah, ya. Ini dideskripsikan di sini. Jadi walaupun sudah ada tabel begini, tapi tabel ini lalu kita deskripsikan dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi ini kalimat ini sesungguhnya adalah penjelasan atau deskripsi dari tabel. Kira-kira begitu ya. Deskripsi dari tabel. Sehingga kita lihat sini indikator keberhasilan dari PTK ini adalah PTK dikatakan sudah berhasil jika persentase siswa yang nilai belajarnya sudah tuntas mencapai 80%. Misalnya nih ya. Jadi tabel menunjukkan bahwa persentase siswa yang nilainya tuntas baru mencapai 62,5%. Maka PTK ini harus dilanjutkan pada siklus kedua. Ya, jadi siklus berhasil kalau sudah sekian. Tapi karena di sini masih 62% yang tuntas, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus kedua. Oke, itu gambarannya. Gambaran tentang hasil belajar. Bagaimana cara mendeskripsikan hasil belajar di dalam laporan. Oke, itu satu tentang hasil belajar. Sesuai judulnya, meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Oke, nah sekarang
data penelitian tentang keaktifan. Sama dengan yang hasil belajar, hanya ini tentang keaktifan. Ya. Lihat ini. Menurut observer 1, menurut observer 1 didapatkan data bahwa persentase siswa yang memiliki keaktifan rendah ada 12,6%, sedang ada 62%, dan tinggi ada 25%. Coba Bapak Ibu lihat kalimat ini. Ya, kalimat ini. Ini dari mana? Ya, dari tabel analisis keaktifan siswa kemarin. Lihat tabelnya, lalu dideskripsikan di sini. Ini sebenarnya kan deskripsi dari tabel yang Bapak Ibu buat di LK5 kemarin, yaitu di tabel analisis data keaktifan. Ini observer 1 bagaimana hasilnya. Ya. Lalu observer 2 bagaimana hasilnya. Observer 3 bagaimana hasilnya. Itu akan tampak di sini ya. Jadi menurut observer 2 kita lihat hasilnya seperti ini. Observer 3 hasilnya seperti ini. Ini sudah Bapak Ibu lihat di dalam, bisa Bapak Ibu lihat di tabel. Nah, di tabel yang sudah yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Oke, baik. Ini ya. Kalau di rata-rata dari 3 observer, nah ini Bapak Ibu ya. Kalau di rata-rata dari 3 observer tersebut diperoleh data bahwa persentase siswa yang keaktifannya rendah ada ini. Ini hasil rata-rata. Ini juga Bapak Ibu dapatkan dari tabel analisis keaktifan siswa yang sudah Bapak Ibu buat di LK5. Itu ya. Oke, baik. Ini, nah kemudian dari deskripsi ini diperjelas lagi dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini pun tinggal Bapak Ibu ambil dari mana? Dari LK5 yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Ini ya, ini tinggi, sedang, rendah. Kondisi awalnya di sini, lalu siklus 1. Kondisi awal ini bisa kita cek lagi di atas tadi. 5, 20 ini dari atas tadi ya, yang di atas tadi sudah ada. Dan ini sudah Bapak Ibu buat di dalam tabel di LK5. Ya, siklus 1 ini sudah ada di LK5. Siklus 2 belum diisi karena nanti pada siklus kedua. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari tabel ini pun diuraikan dalam bentuk deskripsif seperti ini. Tabel di atas menunjukkan, ya tabel ini maksudnya, tabel di atas menunjukkan bahwa keaktifan siswa pada siklus 1 mengalami peningkatan. Nah, tetapi PTK belum dikatakan berhasil karena indikator yang ditetapkan adalah jika persentase siswa keaktifannya dengan kadar rendah mencapai 0. Nah, misalnya begitu. Jadi ini belum tuntas karena ini masih yang rendah masih 16,6%. Dikatakan berhasil karena sudah 0, misalnya gitu. Nah, ini ya. Ini tabel dijelaskan di situ. Oke, baik. Ini adalah hasil penelitian yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hasil belajar dan keaktifan sesuai dengan judul PTK-nya. Kemudian berikutnya yang ini, yang C adalah proses pembelajaran. Ya, yang B tadi yang B kurung keaktifan, yang A adalah hasil belajar, kemudian yang C di sini adalah proses pembelajaran. Ini juga dijabarkan di sini. Dari 3 observer, nah ini, dari 3 observer menunjukkan bahwa pembelajaran secara umum sudah bagus, tapi harus ada beberapa yang harus diperbaiki. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Ini didapat dari mana? Didapat dari mana ini? Didapat dari tabel analisis data di LK5 kemarin. Nah, tinggal nggak ngopi aja masukkan ke sini gitu, kira-kira begitu. Nah, ini adalah data tentang hasil penelitian tentang proses pembelajaran. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah ini menampilkan data di siklus 1 ini ya. Ini hasil penelitian siklus 1 menampilkan datanya seperti ini. Dan hasilnya baru Bapak Ibu lakukan di sini yang disebut dengan refleksi siklus 1. Ingat, tugas di LK5 Bapak Ibu apa kemarin? Mengisi data ya, simulasi, mengisi instrumen ya. Kemudian yang kedua adalah
analisis data. Hasilnya analisis seperti ini ya. Ini hasilnya. Kemudian berikutnya apa melakukan refleksi. Nah, di sini refleksi siklus 1, di sini Bapak Ibu gambarkan, deskripsikan hasil dari refleksi tersebut di sini. Nah, kita lihat di sini. Setelah mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1, bagaimana hasil belajar siswa yang tadi sudah kita cantumkan datanya, dan bagaimana keaktifan siswa, peneliti melakukan refleksi. Ya. Kegiatan ini dibantu oleh teman sejawat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi perbaikan yang dapat dilakukan pada siklus kedua. Adapun hasil dari kegiatan refleksi itu adalah sebagai berikut. Nah ini dari mana Bapak Ibu nulis ini? Di sini kita tulis berdasarkan tabel analisis, tabel refleksi dan tindak lanjut atau hasil refleksi dari tindak lanjut ya. Refleksi dan tindak lanjut di LK5. Itu Bapak Ibu tulis di sini. Ini kan kita ngopi aja, masukkan ke laporan bab 4 ini. Ini 1 sampai 5. Ini kan sudah ada kemarin di dalam tabel yang sudah saya contohkan. Oke, ini ada yang di dalam dalam lembar refleksi siklus 1 di bab 4. Oke, itu gambaran. Nanti agar Bapak Ibu lebih jelas lagi, nanti lakukan kegiatan mengerjakan LK7. Kali ini mungkin masih agak abstrak, masih bingung ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan di LK7 dengan berpedoman pada LK5 dan LK6, Bapak Ibu pasti akan lebih mudah memahami. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah deskripsi siklus 1. Oke, di siklus 1 ini ya. Hasil apa namanya ya, ini. Ulang lagi di sini. Nah, ini ya. Maaf, ini siklus 1. Ini baru siklus 1. Kemudian nanti kita masuk pada berikutnya, yakni siklus kedua. Oke, terus ini ada siklus kedua. Nah, bukan. Ini. Nah, siklus kedua. Sama, siklus kedua ini juga yang kita bahas sama, yaitu masuk apa? Perencanaan, lalu berikutnya adalah pelaksanaan, berikutnya adalah hasil penelitian, ya, yaitu mencakup hasil belajar dan keaktifan, dan juga tentang proses pembelajaran, kemudian juga tentang refleksi siklus. Jadi pada bagian siklus kedua ini pengerjaannya itu sama dengan di siklus 1. Hanya bahannya Bapak Ibu, bahannya yang Bapak Ibu tulis di siklus kedua di sini adalah LK6 yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Gitu ya. Jadi untuk membuat ini deskripsi di siklus kedua ini bahannya adalah LK6 yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Oke, sedang untuk yang siklus 1, pedomannya, pegangannya adalah LK5 yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Oke, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Perlu ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Siapa yang mau tanya, monggo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, itu berarti 2 kemungkinan. 1 bingung, yang kedua paham benar ya. Nah, ini tidak ada pertanyaan, tapi bingung mungkin yang ditanyakan apa. Nah, Bapak Ibu termasuk kategori, moga-moga kategorinya kategori mudeng banget ya, sehingga tidak ada yang ditanyakan. Nanti gimana? Silakan Bapak Ibu kalau mau tanya. Siapa? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan.
Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, saya anggap Bapak Ibu sudah paham apa yang saya sampaikan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Kita lanjut di sini tadi. Oke, ini ya pada contoh ini. Siklus 2, cara pengerjaannya sama ya. Dengan di siklus 1, tidak perlu saya ulang kembali. Cara pengerjaannya sama dengan pada siklus 1, hanya bahannya di sini adalah LK6. Kemudian siklus 2 adalah, siklus 1 adalah LK5. Nih, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Hanya sekarang di bab 4 diakhiri dengan yang disebut dengan pembahasan. Ya, ini masuk C, pembahasan. Ya, pembahasan di sini. Jadi masuk ke sini pembahasan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti untuk saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Nanti Bapak Ibu baca saja apa yang ada di dalam contoh ini, ya. Intinya adalah di dalam pembahasan itu, ya. Jadi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan di siklus 1 dan siklus 2, itu Bapak Ibu bahas di situ. Dijabarkan, dijelaskan tentang keaktifannya bagaimana, tentang hasil belajarnya bagaimana, tentang pelaksanaan model pembelajarannya yang dipakai bagaimana, kemudian nanti dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga mendapatkan penjelasan seperti ini. Sampaikan contoh ya, misalnya di sini, ini penjelasan di siklus 1, seperti ini penjelasannya. Oh, siklus 2 seperti ini. Sehingga hasil akhirnya ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil akhirnya. Ini kita lihat di sini, hasil akhirnya adalah bahwa ya tabel sini hasil belajar hasilnya adalah ini yang belum tuntas kondisi awal sekian, siklus 1 sekian, siklus 2 sekian. Yang tuntas kondisi awal sekian, siklus 1 sekian dan siklus 2 sekian. Ini sudah dimasukkan di dalam tabel secara keseluruhan di pembahasan. Sekaligus juga bisa diperjelas dengan menggunakan semacam grafik lah ya, grafik. Kita lihat sini. Grafik seperti ini. Ini grafik kan menggambarkan begitu, yang merah ini adalah belum tuntas, yang biru adalah tuntas. Kita lihat sini yang biru ini yang tuntas pertama sedikit ya. Kemudian siklus ini kondisi awal sekian, siklus 1 sudah meningkat, siklus 2 meningkat tinggi. Sementara yang belum tuntas dari yang tinggi di siklus kondisi awal, di siklus 1 menurun, siklus 2 menurun sekali. Sehingga nampak ada semacam gambaran dalam grafik ini, ada tingkat keberhasilannya. Artinya adalah bahwa PTK yang kita lakukan itu memang betul-betul mampu meningkatkan hasil belajar. Bisa dideskripsikan dalam bentuk grafik ini. Nah, ini bisa juga nanti dijelaskan modelnya seperti ini, dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kemudian berikutnya tentang keaktifan sama juga. Keaktifan ditulis di sini tabelnya secara lengkap ya, dari kondisi awal sampai siklus 2. Jadi di bagian pembahasan itu data tentang keaktifan itu dan hasil belajar ya itu ditulis lengkap dari kondisi awal, siklus 1, siklus 2. Ini tabelnya. Bisa juga ditulis diperjelas lagi dengan bentuk grafik seperti ini. Kita lihat sini grafik yang warna biru ini adalah tinggi, yang warna merah adalah sedang, yang warna putih adalah rendah. Kita lihat keaktifan siswa yang rendah sekian pada siklus kondisi awal, pada siklus 2 menurun, pada siklus 1 menurun, siklus kedua menjadi 0. Nah, ya, kemudian yang biru itu yang tinggi semakin meningkat. Ya, dan seterusnya. Ini berarti menunjukkan bahwa keaktifan siswa dengan grafik ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model mastery learning, keaktifan siswa itu bisa meningkat. Dilihat dari kondisi awal, lalu meningkat di siklus 1, lalu meningkat lagi di siklus kedua. Baik, ini kemudian dijelaskan pakai ini. Oke, itu adalah dari segi penjelasan di di bab 4 ya, di bab 4 sekali lagi di bab 4 sebagaimana yang kita lihat di sini.
Jadi contoh bagaimana menuliskan deskripsi di bab 4. Kita masuk ke atas lagi, Bapak Ibu. Jadi di bab 4 ini. Ini. Ya, ini. Jadi bagaimana cara menulisnya sudah saya jelaskan seperti ini. Hanya nanti Bapak Ibu akan saya berikan contoh bagaimana mengerjakan LK7-nya. Kita lihat ya. Ini nanti ini LK7, coba lihat LK7. Ini LK7 ya. Ini LK7 yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Ini LK7. Nah, LK7 ini adalah penyusunan bab 4 dan bab 5. Penyusunan bab 4 dan bab 5. Nanti bab 5 nanti penjelasannya, sekarang bab 4 dulu. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu mengerjakan LK7 ini, yaitu penyusunan bab 4 dan bab 5, saya sudah berikan manual atau panduan. Sehingga Bapak Ibu mengikuti panduan atau pola itu. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ngarang sendiri dulu sementara. Nah, nanti kalau dalam kenyataan real Bapak Ibu bisa mengarang sendiri. Tapi di sini saya berikan panduan agar Bapak Ibu mudah mengerjakan LK7-nya. Jadi intinya tak tegaskan lagi, LK7 ini isinya adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun bab 4 dan bab 5 dari laporan PTK ya. Oke, kita baca dulu petunjuknya. 1. Bahan yang Bapak Ibu gunakan adalah hasil simulasi praktik pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2, analisis data, refleksi, dan tindak lanjut di LK5 dan LK6. Ini bahannya ya. Ini bahannya yang Bapak Ibu harus miliki. Mana sudah sudah kita milih, walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan. Di LK1 itu ada 1 yang belum mengumpulkan Bapak Ibu. Di LK6 itu juga kelihatannya ada 2 atau berapa. Sementara tadi pagi saya cek. Jadi bahannya adalah LK5 dan LK6. Kemudian hasil dari LK5 dan LK6 dideskripsikan pada LK7, yakni pada bab 4 dan bab 5 pada laporan PTK. Nah, 3. Untuk mendeskripsikan hasil PTK, yakni bab 4 dan bab 5, ikuti alur yang telah disediakan berikut ini. Bapak Ibu tinggal mengisi titik-titik. Tentu kalau mau memodifikasi kalimat-kalimatnya, boleh saja asal tidak terlempar jauh dari pola yang disediakan. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu sudah kita sediakan manualnya ya, jadi sediakan pola-polanya. Tentu Bapak Ibu yang paling bagus adalah ngarang sendiri. Tapi kalau diserahkan ngarang sendiri, Bapak Ibu akan kebingungan. Apalagi waktunya sangat terbatas. Maka di sini saya berikan manual agar Bapak Ibu mudah melakukannya. Nanti tinggal memodifikasi kalimat-kalimatnya aja agar tidak pasti sama dengan yang saya contohkan. Oke, kalau belum jelas Bapak Ibu bisa melihat contoh penyusunan bab 4 dan 5 yang tadi telah saya jelaskan. Oke, tadi saya lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ini mohon nanti Bapak Ibu petunjuk ini nanti dihapus ketika mengupload tugasnya ya. Mohon petunjuk ini dihapus kalau mengupload, jangan diikutkan. Nah, tugasnya seperti bab 4 hasil dan pembahasan. Oke. Deskripsi kondisi awal. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas berapa? Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan judul kita masing-masing. MTS ini tema silakan yang enggak dihapus. Misalnya MTS dihapus yang MA-nya. MA mana, negeri atau apa, tulis di sini. Jumlah keseluruhan siswa di kelas berapa adalah berapa. Tinggal Bapak Ibu titik-titik isi titik itu sesuai dengan yang Bapak Ibu buat proposal yang ada di LK4, LK5 dan LK6 kemarin. Keaktifan mereka selama pembelajaran di kelas rata-rata rendah berdasar observasi diketahui bahwa siswa yang keaktifannya rendah ada titik-titik persen, sedang titik persen dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi aja titik-titik yang ada di sini. Tapi tentu Bapak Ibu untuk mengerjakan LK7 ini Bapak Ibu baca kalimat demi kalimat.
Ya, dibaca kalimat demi kalimat agar paham maksudnya. Jangan sampai hanya mengisi titik-titiknya aja. Tentu akan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu lakukan modifikasi kalimatnya biar tidak persis dengan saya ini. Nah, ini saya memberikan panduan aja agar Bapak Ibu itu ada sinar ya, ada jalan yang mau ditempuh. Walaupun nanti dalam kenyataannya bisa Bapak Ibu ubah-ubah kalimatnya, yang penting tidak jauh berbeda isi dan urutannya. Ini ya, jadi nanti tolong dibaca satu persatu, lalu diisi. Bahannya adalah LK4 dan LK5 kemarin. Ini tabel tinggal diisi kondisi awal berapa persen. Ini untuk keaktifan, untuk hasil belajar diisi berapa persen. Sudah, tinggal ngisikan aja dari LK5 dan LK5 kemarin. Untuk siklus 1 ini belum diisi, karena ini masih deskripsi dari kondisi awal, maka ini nggak perlu diisi. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini B ya, deskripsi hasil penelitian siklus 1. Perencanaan tindak kelas 3 dibaca aja ini. Ini tinggal diisi berapa, kemudian KD berapa, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, kemudian langkah-langkahnya diisi. Teruskan di sini sesuai dengan model yang kita pakai. Di sini diisi sesuai dengan model yang kita pakai. Nah, diisi. Ya, sampai mungkin ada yang 5, ada yang 10, sesuai dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Tentu di sini Bapak Ibu pedomannya adalah pada LK5 dan LK6 yang kemarin Bapak Ibu buat. Ya, di instrumen itu kan sudah ada ya, di instrumen sudah ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu tulis di sini. Oke, itu yang ngisi aja. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan tindakan siklus 1. Nah, tinggal ngisi titiknya. Ingat, dibaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, agar Bapak Ibu bisa paham alurnya, alur berpikirnya. Alur berpikir di dalam deskripsi di bab 4 dan bab 5 ini. Ya. Oke. Pertemuan pertama, ya, secara umum sudah sesuai dengan rencana. Berdasarkan observasi dan hasil analisis data diketahui bahwa ada beberapa langkah yang tidak seluruh optimal. Nah, ini berarti apa saja, A, B, C, D, dan seterusnya. Ini untuk siklus 1. Berarti untuk siklus 1 ini bahannya berapa? Apa? Bahannya adalah LK5 yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Maka tolong yang kemarin masih ada komen yang perlu diperbaiki dulu. Jadi ada komen-komen yang saya sampaikan di penilaian itu, tolong diperbaiki. Jadi misalnya contohnya aja, modelnya pakai cooperative learning, tapi instrumennya pakai master learning, itu tidak cocok. Karena pengen gampang nurun instrumen yang saya contohkan, padahal itu tidak sesuai dengan model yang dipakai. Itu tolong nanti dikoreksi lagi, tapi tidak semuanya, Pak. Ada beberapa aja. Oke, nanti tinggal diisi. Ini juga begitu diisi. Nah, ini semua sudah kita sediakan manualnya. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa manual ini hanya sebagai petunjuk ya, sebagai jalan yang perlu Bapak Ibu tempuh di dalam membuat bab 4 dan bab 5 laporan PTK. Kemudian nanti kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu bisa Bapak Ibu ubah-ubah sendiri. Yang penting tidak jauh maknanya ya, jauh maksudnya gitu. Maka perlu Bapak Ibu baca kata demi kata, kemudian kalimat demi kalimat agar tahu maksudnya gitu. Jadi tidak hanya asal ngisi titik-titik gitu. Jadi agar nanti apa yang Bapak Ibu tulis di sini di bab 4 ini, bab 4 ini Bapak Ibu juga paham betul. Kemudian nanti pengisiannya juga benar, dan nanti tidak persis seperti yang saya buatkan di sini. Jadi ingat, saya buatkan ini adalah dalam rangka memudahkan Bapak Ibu di dalam menyusun bab 4. Bukan untuk ditiru persis ya kalimatnya. Nanti agar tidak terjadi semacam plagiasi atau semacam meniru secara mutlak, maka bisa Bapak Ibu ubah-ubah kata-katanya yang semakna, atau mungkin susunan kalimatnya bisa dirubah agar tidak persis sama dengan apa yang saya contohkan di sini. Oke, ini terus sampai di bawah, nanti tinggal Bapak Ibu ngisi aja, ngisi sesuai dengan hasil LK5 dan LK6 sampai kepada berikutnya, sampai pada pembahasan ini juga sudah kita
berikan manualnya begini, ya, tinggal ngisi. Nanti grafiknya silakan Bapak Ibu untuk grafik ya, nanti ini grafik ini nanti silakan Bapak Ibu belajar bagaimana membuat grafik seperti pada contoh. Ya. Oke, ini lalu masuk ke bab 5 atau penutup. Bab 5 atau penutup ini terdiri dari simpulan dan saran. Nah, untuk itu juga Bapak Ibu saya berikan contoh dulu, kita tutup dulu. Nah, berikan contoh di tadi mana tadi? Ini ya. Nah, ini saya berikan contohnya di penutup. Di penutup ini simpulan, kemudian ada rekomendasi atau saran. Ini ya. Jadi di sini simpulan nanti silakan Bapak Ibu baca. Polanya hampir sama seperti ini, contohnya seperti ini, lalu nanti Bapak Ibu kerjakan di LK7 tadi. Mana tadi LK7? LK7. Ini ya, nah, LK7. Nah ini bab 5 atau penutup yang terdiri dari simpulan. Ini juga sudah kita tuliskan polanya agar Bapak Ibu tidak kesulitan. Hasil penelitian dengan judul titik-titik dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran dengan model titik adalah titik. Dan seterusnya ya, nanti silakan Bapak Ibu baca satu persatu, kemudian isikan sesuai dengan hasil penelitian Bapak Ibu yang ada di dalam LK5 dan LK6. Kemudian sarannya juga begitu, dari hasil penelitian yang ditulis dari uraian sebelumnya agar proses pembelajaran mapel titik lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka sampaikan saran seperti berikut. Silakan ditulis. Silakan Bapak Ibu melihat contoh yang sudah kita berikan. Baik, itu berkenaan dengan penjelasan bab 5, bab 4 dan bab 5. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah selesai. Ini kan nanti saya share di Simudik, sudah saya share tugasnya, nanti biar lebih mudah juga bisa saya share di mana, di grup kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Insya Allah sudah paham. Gimana, sudah paham? Sedikit Pak Mahfud. Oke, siapa ada. ini? Ini ada Pak. Putri Burhana dari MAN 1 Sleman. Iya, oke. Ini kayaknya kalau mendengarkan teori, insya Allah paham. Cuma nanti kalau pada pelaksanaan penulisan kayaknya bingung. Cuman mohon Pak, mohon dikasih tutorial untuk penulisan data untuk menjadikan jadi grafik gitu. Yeah. Untuk grafiknya ya. Ya. Untuk membuat grafiknya begitu. Untuk membuatkan grafik gitu kan. Oke. Yeah. Oke, tapi bentar. Tapi dari segi tadi deskripsi Bapak sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa ada yang masuk maksudnya. Ada yang masuk maksudnya ada ya. Hingga nanti dipraktekkan. Oke, baik. Ada lagi? Ingatan matur nuwun. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Ada Pak. Mana, siapa ini? Siapa? Ibadah Noviro. Oke, silakan. Dari MIMA Sutasari Cipari Cilacap. Untuk ini Pak, sebenarnya agak bingung ketika data tabel kemudian dilukiskan dalam kata-kata itu loh Pak. Grafik. Ya. Grafik. Yang ingin saya tanyakan itu RPP-nya dibuat per siklus 1 jadi 1, atau mungkin berdasarkan, kalau misalnya siklus 1 kan ada 3 kali pertemuan, itu dibuat 3 RPP atau bagaimana Pak? Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, silakan Ibu, 1 siklus ya, itu dibagi menjadi 3 pertemuan, boleh. Atau dijadikan 3 RPP juga boleh. Jadi 1 RPP,
pertemuan 1 apa, 2 apa, 3 apa boleh ya. Atau bisa disendiri-kesendirikan. Jadi pertemuan 1 RPW pertemuan 1, RPW pertemuan 2, RPW pertemuan 3 boleh juga. Silakan dipakai yang mana, yang penting itu menunjukkan bahwa RPP pertemuan 1, 2, 3 itu untuk satu siklus. Jadi boleh Bu, silakan pilih mana. Mau 1 RPP dibuat 3 kali pertemuan, monggo. Kemudian setiap pertemuan dibuat RPP sendiri-sendiri juga, silakan. Tidak ada batasan ini. Kemudian ini RPP-nya dilampirkan dalam ini apa enggak Pak? Apa besok ketika penyusunan semuanya gitu? Ya begini, ini kan Ibu kan tugas LK7 kan hanya membuat, menyusun, mendeskripsikan bab 4, gitu ya, hasil penelitian dan pembahasan. Maka belum dilampirkan dulu, nanti dilampirkan ketika menyusun laporan penelitian tindakan keras. Atau minimal begini, atau minimal begini. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah tahu caranya, apa saja yang mau dilampirkan. Di situ ada daftar, ada RPP, kemudian ada instrumen, ada hasil pengisian instrumen dan sebagainya. Oke, itu sudah. Yang penting tahu dulu pokoknya, nanti dikumpulkan tidak itu nanti ya. Yang penting ya, Bapak Ibu mengerjakan dulu LK7. Nanti instruksi tentang penyusunan laporan besok hari Kamis insya Allah kita sampaikan. Oke. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, nampaknya sudah tidak ada ini. Jadi sudah jelas ini. Jatahnya sampai jam 12, tapi jam 10.16 sudah clear kayaknya ini. Tidak ada pertanyaan, Ibu? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kan harus sudah, masa kita mau pamer di sini, pamer wajah di Zoom ya enggak ya, kita akan sudahi. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan silakan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi clear, berarti sudah kita tutup dan nanti Bapak Ibu tinggal melihat videonya. Ini saya share dulu, saya upload dulu di YouTube dan nanti silakan saya share, lalu nanti diulang kembali mungkin gitu ya pembicaraan kita ini, kemudian nanti Bapak Ibu silakan mengerjakan LK7. Diharapkan kalau bisa hari Rabu malam ya, itu sudah bisa diselesaikan LK7. Karena sudah ada manualnya, sudah ada pedomannya, maka Bapak Ibu saya kira tidak begitu kesulitan karena bahannya sudah ada, LK5 sudah dibuat, LK6 sudah dibuat, kemudian manualnya membuat LK7 yaitu bab 4 itu sudah ada manualnya, insya Allah Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dalam hal ini. Tinggal tadi ada yang ditanyakan bagaimana membuat grafik, sebenarnya ada teman-teman bisa di lingkungan Bapak Ibu, teman-teman mungkin yang pintar IT nanti bisa tanya juga ini kalau tidak jelas di di tutorialnya nanti. Oke, ada lagi pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Oh, ini. Silakan Pak Surono ya. Iya Pak. Silakan Pak. Ya saya Surono dari MI Nurul Huda Kalimantan Cilacap Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya insya Allah paham gitu. Terus apa yang perlu saya tanyakan mengenai tentang dokumen, umpamanya kan kita sedang PTK itu, maksudnya dokumen foto diperlukan atau tidak atau bagaimana itu? Oke, baik Pak. Ini sebenarnya akan saya jelaskan besok hari Kamis ya, karena itu nanti membuat laporan lengkap ya. Kalau dari mulai cover, kemudian pengesahan, ada abstrak dan sebagainya, sampai pada lampiran-lampiran apa saja nanti saya jelaskan di hari Kamis gitu. Nah, hari ini kita hanya menjelaskan tentang Bapak itu. Okay.
turun. Termasuk foto-foto Pak, nanti bagaimana itu nanti kita jelaskan di hari. Yang penting sekarang Bapak fokus pada penyusunan LK7 yaitu bab 4. Dan sekaligus yang kemarin Pak Teguh telah menyampaikan bab 1, 2, dan 3 sudah mulai dikerjakan agar nanti tidak terlalu kesusu gitu. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Ada pertanyaan, Ibu? Saya, Pak. Nih, ya siapa? Hindu Nastiani, MTS Negeri 2, Purbalingga. Oke, silakan Bu. Menyambung pertanyaan yang grafik dan tabel tadi, Pak. Banyak sekali tabel-tabel yang akan kami temui. Nah, yang saya tanyakan, penamaan dan penempatan nama itu. Ini tabel 4.1, ini tabel 3, tabel dan seterusnya. Dan apakah beda dengan grafik? Kalau grafik itu gambar, apakah juga di atas gambar atau? Oke, baik. Oke, Bu, masih ya. Bentar. Oke, jadi di sini ada istilah tabel, Bu ya. Ada, tak besarkan dulu. Ada tabel, ya. Lalu ada grafik, ada mungkin gambar, atau mungkin juga dalam bentuk bagan. Oke, bagan. Oke, ini ya. Ini bisa Bapak Ibu bedakan antara tabel, grafik, gambar, dan bagan. Jadi tabel itu ada kolom, ada barisnya. Kalau gambar itu gambar dalam gambar-gambar orang atau gambar-gambar buku atau itu gambar. Kalau grafik itu adalah Bapak Ibu tahu sendiri bentuk grafik seperti apa. Kalau bagan itu yang misalnya bagan ini misalnya ya, misalnya contoh bagan yang seperti ini ya. Dan ini namanya bagan. Ya, ini misalnya contohnya adalah disebut dengan bagan. Ini Bapak Ibu bisa membedakan diri istilahnya ya. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi tanyakan, yang ditanyakan adalah bagaimana penomorannya. Jadi gini penomorannya. Jadi bisa dibedakan tabel sendiri, grafik sendiri, kalau ada gambar sendiri, kalau ada bagan sendiri itu ya. Nah, ini dibedakan. Jadi misalnya di bab 1, berarti apa? Pendahuluan ya. Di sini, misalnya di bab 1 itu ada tabel. Bab 1 juga ada grafik. Nah, di bab 1 juga ada bagan. Gambar jarang ya. Nah, tabel di sini penamanya adalah tabel. Bab 1 berarti 1. Titik. Kalau nanti ada tabel lagi, berarti tabel 1, 2. Kalau ada tabel lagi, berarti tabel 1, 3, dan seterusnya. Ya. Tadi kalau nanti ada grafik, misalnya grafik 1, grafik apa namanya. Kemudian ada grafik lagi misalnya 1, 2. Dan seterusnya. Ya. Kalau nanti ada bagan itu satu namanya. Hitung ya? Butuh LK7 bagaimana menyusun bab 4 dan bab 5. Oke, dan seterusnya. Bab 4 menyusun. Nah, ini kalau bab berapa? Bab 4 tapi LK-nya LK5 dan LK6. Hasilnya. Sing menghitung, Dek. Nah, ya kira bab 5, LK5 LK6. Jangan ada dewek Pak Muji, terang nah. Oke, ini Bu ya caranya ya. Oke, kalau nanti misalnya bab 2. Oke. 2. Ini kan apa namanya? Udah bisa ya, kan ya? Tokyo udah bisa. Tokyo mah bisa ya. Ada. Dulu ramai banget ya. Yo rame banget. Pak Mujiono. Dipatikan dulu ya. Pak Mujiono, dipateni. Iya. Oke.
Kalau bab 2 misalnya gini, misalnya ada tabel ya. Tabel berarti namanya tabel itu apa? Berarti yang tabelnya adalah 2, 1 namanya. Tabel lagi 2, 2 dan seterusnya ya. Demikian juga untuk grafik 2, 1 ya, misalnya ada grafik lagi 2, 2 dan seterusnya. Dan seterusnya Bu ya. Kalau ada bagan juga begitu. Itu caranya untuk menuliskan tabel, grafik dan bagan. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan antara tabel yang mana, tabel yang seperti apa, grafik seperti apa, gambar seperti apa, bagan seperti apa. Saya kira bisa membedakan itu, bisa tahu mana yang disebut tabel, mana yang disebut grafik, mana yang disebut gambar, dan mana yang bagan. Oke, gitu. Itu Bu ya, bisa dipahami? Oke Pak, kemudian letaknya Pak, karena saya pernah mendengar kalau grafik itu penamaannya di bawah, kalau tabel di atas, betul seperti itu Pak? Iya, ya. Bisa begitu. Jadi saya kira ini tidak menjadi sesuatu yang baku, ya. Jadi artinya adalah Ibu menuliskan di atas juga tidak apa-apa. Jadi di dalam kalau memang Ibu punya aturan yang baku begitu silakan diikuti. Tapi kelihatannya ini tidak aturan yang baku. Setiap institusi punya perbedaan-perbedaan. Jadi silakan tidak ada satu yang mengikat benar ini. Mau ditulis di atas atau di bawah. Oke, matur nuwun Pak. Iya, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Oke. Kalau misalnya itu tabelnya ada di bab 4, sedangkan bab 1 dan 2 atau 3 tidak ada, tabelnya dimulai dengan 1.1 atau 4.1? Ya, mulai dari 4. Ya, 4. Jadi babnya berapa gitu. Ya, jadi walaupun belum ada, tulis di bab berapa itu 4, 41, 42 gitu. Halo. Ya Pak, paham. Berarti walaupun di bab 1 tidak ada tabel, hanya ada di bab 4, tabelnya ditulis 4.1 begitu ya? Iya, betul. Ya, makasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Udah habis nih pertanyaannya? Oke, kalau sudah habis berarti silakan untuk mengerjakan. Jadi Bapak Ibu, pertama nanti yang Bapak Ibu buka ya ini dulu ya. Jadi apa namanya tadi ini ya. Nah, ini ya. Ini silakan nanti tak hapus dulu. Halo Pak. Halo. Halo. Pertanyaan maksudnya, silakan Pak. Ya Pak Muji Pak. Oke. Mau bertanya hubungannya dengan menyusun LK 7 kan nanti bagaimana menyusun bab 5 ya Pak ya? 45. Nah, misalkan kalimat-kalimatnya dari bab ya 45. Nah, kalimat-kalimat yang Bapak gunakan kita contoh tapi hasil daripada misalkan itu dari kami bagaimana Pak? Maksudnya gimana? Ulangi lagi pertanyaannya. Ulangi lagi. Dan itu kalimat-kalimatnya itu yang Bapak itu tadi sampaikan, tapi isinya misalkan ada kurang baik atau baik, sangat baik itu dari kami nggak jadi masalah Bapak. Oke. Ini loh Pak, wajannya dereng paham berarti. Nah, ya itu yang kayak gitu, hasilnya kayak gitu mungkin dari kami, misalkan persentasenya dari kami, hasil dari kami. Kalimatnya dari Bapak, nggak apa-apa Bapak. Gini Pak, ya harus dari Bapak, bukan dari saya. Gimana sih gini loh. Yang punya Bapak aja lah gitu kalimatnya. Loh, gini tak jelaskan dulu. Ini loh Pak, ini. Iya, iya. Baca dulu. Iya. 1 LK7, bahan yang Bapak Ibu gunakan adalah hasil simulasi praktik pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dan 2, analisa data yang ada di LK5 dan LK6 kemarin. Bapak kan sudah buat LK5 kemarin, toh? Nah, sudah buat. Itu bahannya itu.
Toh, lah kemudian untuk menyusun bab 4 ini banyak kan itu kalimat kan ya. Nah, soal kalimat yang ini loh maksudnya, kalimat ini urutan kalimat ini loh ini itu bisa Bapak Ibu sementara ya untuk meniru ini. Walaupun tadi saya sampaikan, nek bisa jangan meniru persis. Oh ya, tadi gerendet Pak ini enggak ini. Tapi dimodifikasi agar tidak plagiasi. Ini kan saya memberikan jalan. Bapak mengerjakannya gampang. Nah, titik-titik ini kan isinya kan didasarkan pada L kalimat dan lancar. Oke. Titik-titik ini kan dasarnya adalah L kalimat dan LK6 Bapak. Itu ya. Jadi 6 ya. Jadi jangan persis punya saya itu nanti judulnya jadi beda. Ngoten nggih. Mendekati persis saja ya Pak ya. Maksudnya apa? Dia maksudnya Pak. Bentar, ini tak ulang lagi. Nek titik-titiknya jangan persis no ya. Itu titik-titik. Gitu. Soal kalimatnya itu mungkin kalimatnya ya mendekati. Oke, silakan. Oke. Makasih Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sementara sepertinya tidak ada pertanyaan Pak, cuma nanti kendalanya ketika membuat tugas itu yang banyak kendala. Jadi mohon Bapak sabar mendampingi kami, mungkin saat proses mengerjakan tugas banyak pertanyaan gitu ya Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Oke, monggo. Jadi maka ini Bapak Ibu, kalau andai kata saya tak colke gitu, itu pasti akan kesulitan karena waktu terbatas. Ya mungkin Bapak Ibu belum pernah punya pengalaman mungkin menulis ini, sehingga tak colke itu mungkin agak sulit. Maka saya usahakan untuk saya berikan manualnya, jalannya, kemudian reng-rengannya untuk menulis bab 4 dan bab 5 seperti apa sudah saya berikan. Sehingga ini mudah-mudahan memberi kemudahan Bapak Ibu dalam menyusun bab 4 dan bab 5. Kalau bab 1, 2, 3 kan sudah disusun lewat proposal. Sehingga tinggal diubah sistematikanya seperti laporan untuk bab 1, 2, dan 3. Ini ya, untuk bab 4 sudah saya berikan manual ini agar Bapak Ibu mudah melakukannya. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Di grup. Ini segera setelah ini akan saya share materinya, LK-nya, contohnya, saya share di WA atau juga nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di Simudiknya. Sudah saya share di situ, kemudian termasuk juga untuk upload di Simudik juga sudah saya sediakan ruang di situ. Oke. Termasuk video ini, Zoom ini nanti akan saya share juga setelah selesai saya upload di YouTube. Oke, saya kira begitu. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti sudah bisa kita akhiri. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tersisa yang belum bisa ditanyakan di Zoom ini, nanti Bapak Ibu bisa tanya lewat grup ya. Kalau bisa Pak Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya kalau bisa jangan lewat Japri karena biar nanti teman-teman lain bisa ikut tahu jawabannya gitu. Tapi kalau Japri biasanya jarang saya jawab karena itu nanti tidak banyak manfaatnya untuk teman lain. Jadi nanti tolong kalau ada pertanyaan bisa lewat lewat grup aja. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu semuanya yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ada manfaatnya. Lalu mari kita bisa Bu. Kita bersama-sama akhiri kegiatannya dengan membaca hamdalah bersama. Mari. Alhamdulillah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.